Apa yang harus kita lakukan supaya kita berjalan di dalam mujizat? Taat, melakukan, dan berdoa. Bagaimana saya, bagaimana pribadi, suami istri, bagaimana kita bisa benar-benar berjalan di dalam mujizat bersama Yesus? Kalau mau berjalan di dalam mujizat bersama Yesus, percaya Yesus 100%, tanpa ragu, tanpa bimbang, tanpa khawatir. Yang saya tahu, saya percaya Yesus akan sanggup tolong. Amin. Ada satu tema yang saya akan bahas. Temanya mari sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Berjalan di dalam mujizat. Berjalan di dalam mujizat artinya pribadi kita mengalami kasih karunia Tuhan dan memperlihatkan kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Kita mengalami kasih karunia Tuhan. Kita mengalami anugerah Allah. Kita mengalami pertolongan Tuhan. Kita mengalami kemenangan dengan Tuhan. Dan dengar baik, kita mengalami segala sesuatu. Dan dengar ini, kita harus memperlihatkan kemuliaan Tuhan. Di mana artinya ada Yesus terpancar dari kehidupan kita. Amin. Tema ini lahir waktu saya mengalami satu tantangan di dalam pelayanan. Waktu saya KKR seminar di Papua, khususnya Bintuni. Next. Saya diundang oleh beliau, Ibu Pendeta Suset Hetting. 4 kali beliau undang untuk kami jadi berkat di tanah Papua, khususnya di Manokwari. Bulan lalu selesai saya khotbah di sini tanggal 17 jam 3, saya langsung ke bandara menuju Manokwari untuk memenuhi undangan beliau. Next. Setiap saya diundang, saya selalu minta beliau untuk doakan saya dengan istri. Nah, ini saya akan dahului dengan kesaksian pelayanan. Next. Bapak Ibu jemaat yang diberkati, saya ada di Manokwari waktu itu harus ke Bintuni. 7 jam perjalanan. Setelah 3 jam perjalanan, kami nggak bisa lanjut karena ada 2 mobil yang hampir tenggelam bannya di lumpur. Ini pendeta yang mengundang. Pendeta berkata, pastor kita balik ke Manokwari naik Susi Air. Tapi istri saya bilang, papi saya tidak mau naik kapal pesawat kecil itu yang penumpangnya kami waktu itu, saya KKR di Wondama 6 atau 8 orang. Istri saya bilang, kita lanjut perjalanan. Seperti apa situasinya? Ini dia. Next. Ini kami harus lewat. Mobil kami nggak bisa lewat karena lumpur seperti ini. Iya. Apa yang saya lakukan? Saya betul-betul ajak istri, driver, pendeta berdoa di dalam mobil. Kami panggil nama Yesus. Tuhan, tolong kami. Luar biasa Tuhan. Selesai berdoa hujan deras sekali. Lumpur begini tambah hujan. Damai sejahtera di sorga, maka bingung di lokasi waktu itu. Ya, dengar baik ini, dengar baik. Apa yang saya lakukan? Masuk tetap tidak keluar, kami berdoa. Saya bilang Tuhan, berkenan Tuhan tolong saya. Kami masih 4 jam Tuhan. Ada ratusan hamba Tuhan yang sudah menunggu untuk seminar dan KKR. Dalam nama Yesus, saya nggak mau tahu cara Tuhan. Yang saya tahu, Tuhan yang saya kenal tidak pernah mempermalukan hidup kita. Amin. Next. Intinya kami lolos. Sudah nggak bisa foto di seberang karena apa? Lumpurnya makin mengerikan. Satu hal saya mau katakan. Berjalan di dalam mujizat. Artinya apa? Benar-benar hidup keluarga pelayanan. Kita mengalami kasih karunia Tuhan. Dan memperlihatkan kemuliaan Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Amin. Ya, itu yang harus kita tahu.
Pertanyaannya dalam kehidupan kita. Next, bagaimana saya bisa berjalan dalam mujizat Tuhan? Mohon maaf saya bertanya kepada bapak-bapak di depan, jangan marah sama saya ya. Oke Pak, Bapak yang paling ganteng di antara berdua. Satu Pak, menurut Bapak, apa yang harus kita lakukan supaya kita berjalan di dalam mujizat? Satu aja. Sebentar, volume saya naikkan. Taat pada Tuhan, luar biasa Pak. Mohon maaf saya minum. Yang kedua, Bapak yang paling ganteng dari 4 orang. Taat pada Tuhan. Yang kedua Pak, melakukan perintahnya. Dengan taat kepada Tuhan, itu sepupu dekat. Terima kasih Pak. Yang ketiga, terakhir. Pak, mohon dimaafkan Pak. Yang ketiga Pak, satu aja menurut Bapak. Bagaimana kita bisa berjalan di dalam mujizat Tuhan? Banyak berdoa. Taat, melakukan, dan berdoa. Selesai. Ini khotbah tercepat. Apalagi kita harus bahas. Sudah dijawab. Mari kita lanjutkan. Terima kasih bapak-bapak. Dengar baik. Bagaimana saya, bagaimana pribadi, suami istri, bagaimana kita bisa benar-benar berjalan di dalam mujizat bersama Yesus. Kita kembali kepada firman Tuhan. Next. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Percaya kepada Tuhan. Amin. Yes. Berapa persen percaya Yesus? Jujur, berapa persen? 50 boleh. Tawar 75. 90. Yes. Berapa persen? Berapa? 100%. Amin. Kalau mau berjalan di dalam mujizat bersama Yesus, percaya Yesus 100%. Tanpa ragu, tanpa bimbang, tanpa khawatir. Yang saya tahu, saya percaya Yesus akan sanggup tolong. Amin. Ya. Kita lihat kebenaran firman Tuhan. Amsal 3 ayat 5. Saya minta tolong. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Dahsyat. Terima kasih. Seorang yang bernama Dirnes, pakar perjanjian lama, dia katakan, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Berbicara apa? Seluruh hidup kita percaya Dia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Kata segenap hati tidak bicara 50%, 75%, 90%, tidak. Bicara apa? 100% percaya Yesus. Amin. Amin. Dengar baik Bapak Ibu. Kalau hari ini belum mengalami mujizat, tetaplah percaya. Kalau hari ini kita masih belum dapat pertolongan, tetaplah percaya. Di balik kesetiaan, di balik ketaatan, selalu ada mujizat yang Tuhan siapkan dan itu terbaik. Amin. Mari kita lihat Amsal 22 ayat 19. Amsal 22 ayat 19. Supaya engkau menaruh kepercayaanmu. Itu dia. Supaya apa? Engkau menaruh Kepada Tuhan. Kepada Tuhan. Ini dia. Bukan kepada pendeta, tapi kepada siapa? Tuhan. Kepada siapa? Yes. Kita menaruh percaya kita kepada siapa? Lanjut. Aku mengajarkannya kepadamu sekarang, ya kepadamu. Oh dahsyat. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Dengar baik ini. Dengarkan baik-baik. Taruhlah kepercayaan itu kepada pribadi yang tepat. Yesus Kristus namanya. Amin. Dengar baik itu. Kebenaran firman Tuhan berkata dengan jelas. Supaya engkau menaruh kepercayaanmu kepada Tuhan. Bapak Ibu, satu ketika saya dengar kabar yang membuat saya sangat kaget. Seorang dokter memvonis istri saya ada kista
6 senti lebih dan harus operasi. Ada istri saya di sini. Saya tanya istri saya, Mami mau mengalami mujizat, Tuhan turun tangan langsung, menjamah sembuh, atau lewat, mohon maaf, tim medis melalui dokter? Istri saya berkata, saya mau mengalami mujizat itu. Kami doa puasa, 2 hari datang kepada Tuhan, kami minta kemurahan hati Allah dan kebaikan hati Tuhan. Hari ketiga saya bawa istri saya periksa ke dokter yang sama. Dan dokternya kaget dan bertanya, minum obat apa? Saya sudah periksa berkali-kali, kistanya saya tidak temukan. Dengar baik, waktu 100% kita percaya kepada Yesus, urusan kita bukan kesembuhan, urusan kita bukan pertolongan, urusan kita bukan berkat, urusan kita percaya Yesus 100%. Maka Yesus akan berkarya menjamah hidup kita. Amin. Iya. Yang harus kita lakukan Bapak Ibu, I believe. Saya percaya. Percaya. Apapun yang terjadi, iman kita jangan pernah goyah. Iman kita tetap berpegang kepada Yesus.